What could he be doing in the basement that he needs to hide from his daughter? Hi, Kaylee. Nice to meet you. What's your dad's job? Why is he working in the basement? He said he was a surgeon, but I've never seen him work in the hospital, only in the basement. Last night, I got these marks. Bite marks? Is there a bite mark? Hai, welcome back to my YouTube channel. So, sebelum kamu tonton habis video nih, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video saya seterusnya. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Kayla yang tinggal bersama ayahnya, dan ayahnya itu bekerja sebagai seorang dokter tetapi tidak pernah bekerja di hospital ataupun tidak pernah pergi ke hospital untuk bekerja. Ayahnya itu hanya akan pergi ke ruang bawah tanah rumah mereka untuk bekerja. Dan Kayla juga mengatakan setiap malam dia akan mendengar bunyi-bunyi yang pelik seperti bunyi menjerit dan bunyi menggaru ataupun mencakar, dan bunyi itu datang daripada ruang bawah tanah rumah mereka. Kayla lives with her dad, and she says that he works in the basement of their house. She also says weird things have been happening in her house at night, like screaming and scratching noises coming from the basement. Dan Kayla juga tidak pernah lagi ke ruang bawah tanah itu sejak dari kejadian di mana dia telah pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di ruang bawah tanah itu. Dan Kayla juga mengambil satu video yang sangat pelik dan sangat menakutkan. Dan sejak dari hari itu juga Kayla tidak lagi dibenarkan oleh ayahnya untuk pergi ke ruang bawah tanah itu, dan ayah Kayla juga mengunci ruang bawah tanah itu. Now, Kayla says that she hasn't gone in the basement since she took that video, and that her dad now locks the basement door. Dan Kayla juga merasakan ayahnya ini menyembunyikan sesuatu darinya tentang pekerjaannya sebagai seorang dokter yang hanya bekerja di ruang bawah tanah rumah sendiri dan bukan bekerja di hospital. Sebab kebanyakan dokter dia akan bekerja di hospital, tiada dokter yang bekerja di ruang bawah tanah sendiri. Jadi suatu hari ini Kayla mendapat satu peluang untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di ruang bawah tanah itu. Jadi dia mengambil kesempatan itu untuk menjemput Peke dan Chester untuk datang ke rumahnya untuk membantunya mengetahui ataupun membongkar apa sebenarnya yang terjadi di ruang bawah tanah itu. Karena pada masa itu ayah Kayla ada urusan di luar, jadi Kayla tinggal bersendirian di rumahnya pada hari itu. Currently, Kayla's dad is on a trip and she's home alone. So today we're going to drive out to her house and try to find out what's going on. Let's go. Sebelum Peke dan Chester ini bertolak ke rumah si Kayla ini, Kayla sempat menghantarkan satu video untuk membuktikan apa yang dikatakannya itu adalah benar. Dan Chester mengatakan kepada Peke bahwa video yang dihantarkan oleh si Kayla ini agak menakutkan, dan dia tertanya-tanya tentang pekerjaan ayah si Kayla ini dan kenapa harus dia menyembunyikan sesuatu daripada anaknya. Tetapi Peke mengatakan kepada Chester bahwa ayah Kayla juga layak mendapat privacy dia sendiri. Bro, that video actually scared me. What could he be doing in the basement that he needs to hide from his daughter? Yeah, I know her dad deserves his privacy, but we need to find out what's going on in that basement. We don't know what we're walking into. Walau bagaimanapun Peke dan Chester ini harus mencari tahu apa sebenarnya yang berlaku di ruang bawah tanah rumah si Kayla ini, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sampai sahaja Peke dan Chester di rumah si Kayla ini nampak macam masih malu-malu ataupun mungkin dia seorang yang pemalu. Tetapi kalau kita tengok betul-betul muka si Kayla ini, dia macam agak pelik sebab dia macam kekurangan aura, macam tu kekurangan aura. This looks like the place. Yeah, this is the place. All right, you ready for this? Alright, I'm nervous. All right, let's go. Let's go. All right, let's go. Bro, is this the right place? Yeah. Is that her? Hi, Kaylee. Nice to meet you. Yeah, can we come in and talk? Okay, thank you. Jadi seperti kebiasaannya, Peke dan Chester akan bertanya beberapa soalan kepada Kayla, yaitu apa sebenarnya yang terjadi di ruang bawah tanah itu.
Kayla menjelaskan kepada Peke dan Chester bahwa dia merasakan ada benda ataupun ada makhluk yang tinggal di ruang bawah tanah itu, dan dia juga mendengar benda yang bergerak di ruang bawah tanah itu. Dan malam sebelum itu juga dia merasakan ada sesuatu yang masuk di dalam biliknya itu tepat di sebelah katilnya. Okay, so can you explain to us more what's been going on? I think there's something moving down there. You think there's something in the basement? Yeah. I hear things moving down there. And last night, I thought there was something in my room, under my bed. Si Peke ini dia berpikir kalau si Kayla ini hanya mereka-reka cerita, dan kenapa benda tuh masuk di dalam bilik si Kayla. Jadi si Kayla pun menunjukkan cakaran yang ada di tangannya itu selepas malam itu. Tetapi lepas melihat cakaran itu, si Peke dan si Chester ini tetap masih ragu-ragu lagi untuk mempercayai kata-kata si Kayla ini. Mungkin si Kayla ini sengaja ataupun tidak tersengaja mencakar tangannya sendiri. What? I mean, not to be rude, but it seems like you sound a little bit paranoid. Why do you think that they've been coming into your room? Last night, I got these marks, and I found them on my body. What is it? What kind of mark is this? Are those bite Is marks? it a bite mark? I don't know. I don't know, it's creeping me out. Don't jump to any conclusions yet. You know, that could just be a scratch from something on your bed. Kayla mengatakan kepada Peke dan Chester bahwa dia melihat ada sesuatu di dalam almarinya itu beberapa malam yang lalu. Dan secara tiba-tiba dia rasa pening, dan dia yakin kalau dia melihat ada sesuatu ataupun ada makhluk yang merangkak di dalam almarinya itu. One more thing, I saw something in my closet a couple nights ago, and I suddenly started feeling dizzy, and I swear I saw something crawling out of there. What the hell? Are you sure that this wasn't just some sort of dream? I don't know, I've just been feeling kind of sick lately. This is kind of freaky. I want to see what's going on in the basement. Chester mula rasa ada benda yang tidak kena di dalam rumah itu, tetapi si Peke berpikir kalau si Kayla ini hanya bermimpi buruk. Tetapi Kayla mengatakan dia juga tidak tahu, tapi sejak kebelakangan ini badan dia tuh sakit-sakit. Jadi si Peke dan si Chester pun mula curiga dan ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku di rumah itu, terutama di ruang bawah tanah itu. Peke pun bertanya kepada Kayla apa pekerjaan ayahnya itu, dan Kayla mengatakan bahwa ayahnya itu bekerja sebagai seorang dokter bedah, tetapi dia tidak pernah melihat ayahnya itu bekerja di hospital, melainkan bekerja di ruang bawah tanah rumah mereka sendiri. Dan Peke dan Chester pun mula curiga tentang pekerjaan ayah si Kayla ini. What's your dad's job? Why is he working in the basement? He said he was a surgeon, but I've never seen him work in the hospital, only in the basement. What? That doesn't make any sense. I don't know what that means. Alright, well, I don't worry about anything now. We're gonna be here all night. We're gonna set up cameras so we can watch what's going on. Just go to sleep like you normally do. We'll be waiting in the car, watching these cameras, seeing if we can find anything. Tanpa membuang masa lagi, Peke dan Chester pun mulalah memasang kamera di dalam rumah tersebut, termasuk bilik Kayla, dan mereka juga ingin memasang kamera di dalam ruang bawah tanah rumah itu, tetapi pintu ruang bawah tanah itu dikunci rapat oleh ayah Kayla sehingga tiada sesiapa yang boleh masuk di ruang bawah tanah itu. Jadi malam itu Peke dan Chester bermalam di dalam kereta mereka, tetapi mereka tetap mengawasi kamera yang mereka pasang di dalam rumah si Kayla ini melalui telepon bimbit mereka. Put this camera here to watch the basement door. So you want to try to put a camera in the basement? Yeah. Open it. Bro, it's locked from the inside. It can't be, dude. Bro, there's a passcode. What the hell? Alright, whatever. I guess we can't put a camera in the basement. There, we got one there, it's fine. Okay, let's just put a camera in Kayla's room. Hi, Kayla, can we put a camera in your room? Okay. Okay. Okay, we're gonna go out to the car. Just go to sleep like normal. Hopefully, we'll talk in the morning. Okay. Okay, let's go. Bro, something's feeling really off about this place. Feels fine. Just go to the car. Let's go. Alright. Pada mulanya tiada apa-apa yang berlaku sehingga membuatkan Peke dan Chester ini tertidur di dalam kereta. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba ada sesuatu yang menolak pintu ruang bawah tanah itu dari dalam dengan kuat sehingga membuatkan pintu itu terbuka luas dan keluarlah seorang manusia yang sangat pelik
dan sangat menakutkan dengan keadaan yang merangkak. Orang itu teriak dengan sangat kuat hingga menyebabkan kamera yang dipasang di depan pintu ruang bawah tanah itu jatuh ke lantai. Dan keadaan orang itu sangat menyedihkan, tetapi sangat pelik dan menyeramkan karena makhluk itu merupakan dua tubuh manusia yang digabungkan menjadi satu dan kelihatan sangat-sangat pelik dan menyeramkan. Seperti yang Kayla rasakan setiap malam, ada seseorang yang masuk di dalam biliknya itu, berada di tepat sebelah katilnya itu. Memang betul karena makhluk itu masuk di dalam bilik Kayla dan pergi ke sebelah katil Kayla itu dan mendekati Kayla. Tidak lama kemudian, Chester terbangun dari tidurnya itu dan dia membangunkan si Peke ini karena kamera yang mereka pasang tepat di depan pintu ruang bawah tanah itu tiba-tiba terjatuh di lantai. Mereka pun cepat-cepatlah cek kamera yang lain dan mereka terkejut dengan apa yang mereka nampak. Yo, wake up. One of the cameras is on the ground. Probably just fell. But how would it get on the ground? I don't know, dude. Check the other one. Check the other ones. What is that thing? Dude, what is he doing? What's coming out of her mouth? Peke dan Chester pun cepat-cepatlah berlari masuk ke dalam rumah si Kayla ini untuk menyelamatkan Kayla karena orang tersebut berada di dalam bilik Kayla ini dan melihat tepat wajah Kayla dan seperti sedang menyedot aura Kayla ini. Dan pada masa itu Kayla langsung tidak sadarkan diri. Dude, we don't know what he's doing. Wait, this is freaking me out. Sampai sahaja Peke dan Chester di dalam bilik si Kayla ini, mereka coba untuk menghalau orang itu tetapi tidak berjaya dan Kayla juga langsung tidak sadarkan diri. Akhirnya si Peke ini mengangkat si Kayla keluar dari bilik dan dia coba lagi untuk membangunkan ataupun menyadarkan si Kayla ini dan akhirnya si Kayla ini sadar dari tidur dia ini, tetapi dia masih lagi bingung dan dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi si Peke dan si Chester terus membawa si Kayla pergi dari rumahnya itu. What is that thing? We gotta go! We gotta go! What's wrong with him? Hey, What's wrong with him? Kenny, here we go. Let's go. Come on, you gotta stand up. You gotta stand up. Let's go. Let's go. What's wrong with her, dude? Let's go. Come on, let's go! Come on. We gotta get out of here, dude. We gotta get out of here. What the hell was that thing? I don't know. Let's go, dude. Drive! Oh, yeah. Drive! Do you feel okay? Are you feeling okay? We're gonna get you somewhere safe. Okay, yeah, we gotta go. We gotta go. We gotta get out of here. Pada malam itu Peke dan Chester membawa Kayla untuk bermalam di rumah mereka pada malam itu. Dan mereka juga mengambil tindakan kepada ayah Kayla dengan melaporkan ayah Kayla kepada pihak polis. Dan sekarang ayah Kayla dalam siasatan polis. Pada pendapat saya, ayah Kayla ini memang seorang dokter, tetapi dia bekerja sendiri dengan membuat eksperimen-eksperimennya sendiri dengan menggabungkan dua manusia menjadi satu, dan eksperimennya itu tentunya sangat-sangat pelik dan menakutkan.
melahirkan karena sama sahaja dia melahirkan sesuatu benda yang boleh membahayakan orang lain. Dan sama sahaja yang dia sedang melahirkan makhluk seperti zombie manusia. Sekian sahaja cerita kita pada kali ini. Terima kasih karena sudah menonton habis video saya kali ini. Dan kalau kamu suka dengan cerita saya, jangan lupa kamu subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video seterusnya. Dan kalau kamu ada cerita-cerita yang lebih menarik ataupun konten-konten yang lebih menarik, kamu boleh komen di ruang komen untuk memberikan pendapat kamu. Jadi saya meminta maaf kalau ada kekurangan di dalam cerita saya, dan saya harap kamu sentiasa support saya.